Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mengawali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-50 sampai Kisah Para Rasul pasal yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit
dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajahi seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Bapak, Ibu, dan yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya memiliki tugas dan tanggung jawab memberitakan Injil kepada semua orang. Injil adalah kabar sukacita yang harus didengar oleh semua orang, di mana orang berdosa diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Paulus dan Barnabas diutus untuk memberitakan Injil kepada semua orang, baik bangsa Yahudi maupun bangsa bukan Yahudi. Nah, dalam bacaan kita, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di Ikonium, Listra, dan Derbe. Ketika memberitakan Injil, ada tantangan yang mereka hadapi. Orang-orang yang tidak suka atas pemberitaan mereka menghasut perempuan-perempuan yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar kota untuk menganiaya mereka. Di Ikonium, pemberitaan mereka ditolak. Bahkan ada gerakan menyiksa dan melempari mereka dengan batu. Paulus mengalami penganiayaan, penolakan, dilempari batu, dan diseret keluar kota karena orang-orang mengira ia sudah mati. Walaupun banyak tantangan yang dihadapi oleh Paulus dan Barnabas, mereka tidak putus asa dan patah semangat karena ada pertolongan Tuhan dan penghiburan dari Roh Kudus. Mereka tetap bersemangat memberitakan Injil, dan hasilnya ada orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita sebagai orang percaya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu memberitakan Injil. Pemberitaan Injil adalah sebuah keharusan bagi setiap orang percaya. Tantangan dalam pemberitaan Injil tidak bisa dihindari, karena iblis tidak akan suka jika ada orang yang diselamatkan. Itulah sebabnya iblis mencoba menggagalkan supaya orang tidak mendengarkan Injil. Tetapi kita tidak perlu takut, karena Allah
berjanji bahwa bagi setiap orang yang memberitakan Injil ada penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Di dalam Matius pasal 28 ayat 20b dikatakan, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berani memberitakan kasih karunia Allah kepada semua orang. Baik atau tidak baik waktunya, mari kita tetap mewartakan kasih Allah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Ingat, ada janji penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu, sebab Engkau Allah yang memelihara hidup kami dan memberkati kami. Pagi ini kami bersyukur untuk anugerah kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati hidup, nafas baru, kesehatan, dan berkat perlindungan. Bapa, pagi ini kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan anugerah-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini, biarlah hidup kami memancarkan terang kasih-Mu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kami merindukan lawatan-Mu. Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan mereka di tengah-tengah segala kerapuhan dan kelemahan yang dihadapi. Mari Tuhan, nyatakan kasih dan kemurahan-Mu agar mereka sembuh dan dipulihkan. Jemaat yang bergumul dalam perekonomian, Tuhan mendengar setiap seruan dan permohonan mereka. Dan Tuhan kiranya memberikan jalan keluar di tengah-tengah himpitan hidup yang sedang dialami. Kami berdoa menyerahkan untuk anak-anak yang masih studi. Tuhan kiranya juga memberikan semangat dan juga kecerdasan kepada mereka untuk mengerjakan bagian mereka sebagai seorang pelajar. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah hidup kami senantiasa menjadi pewarta-pewarta Injil Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas.